Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Logger Studio. Jadi, teman-teman, apa sih Logger Studio? Logger Studio itu merupakan salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat dashboard atau report ya tentang satu data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan contoh data mahasiswa, data nilai ya, ada satu data nilai. Kita akan membuat report, kita akan membuat dashboard tentang gimana sih memvisualisasikan data nilai tersebut. Oke, langsung aja. Jadi, nah berikut ya. Jadi ada data nilai seperti ini, ya, ada data nilai seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini berisi data mahasiswa, nilai mahasiswa ada 4 kelas, ya, ada 4 kelas ya, kelas A, B, C sama kelas D. Oke, kelas A, B, C sama D. Terus kemudian di sini nilai-nilainya ya, nilai tugas, kemudian nilai tugas kedua, tugas ketiga, UTS, UAS, nilai akhir. Oh, oke, biar nggak sama dengan nilai ini tak rubah. Bentar ya. Kelas A sampai sini ya. Ini masuk kelas B, ini masuk kelas C, sampai di sini kelas D. Nah, total ada 137 ya, 137 mahasiswa dengan nilai-nilai seperti ini nilai akhirnya ya, nilai akhirnya kombinasi dari sini, kemudian nilai huruf A, B, C, D, E, dan statusnya lulus atau enggak. Nah, data ini kita olah, ngolahnya seperti apa, semuanya nanti akan kita lakukan di Logger Studio. Oke, ini ya, ini ada data seperti ini, judulnya data nilai ya, data nilai contoh. Kemudian langsung kita masuk ke data studio atau Logger Studio. Nah, di sini kita buat laporan kosong ya, kita add mulai dari awal. Oke, kita tambahkan, kemudian dia masih loading. Nah, secara otomatis dia akan meminta sumber datanya ya, sumber data yang kita gunakan apa. Kali ini kita pakai yang Google Sheet. Oke, teman-teman bisa klik yang Google Sheet, kemudian kita pilih ya sheet mana yang mau kita pakai. Jadi di sini saya pakai yang data contoh tadi ya. Terus kemudian di sini sheet 1. Jadi datanya di sini di sheet 1. Oke, kalau udah kita tambahkan, nah secara otomatis akan tampil data sheet 1 di sini ya. Tampil data tabelnya ini kita hapus, kita mulai dari kosong dulu ya. Jadi benar-benar nol. Oke, ya ini tampilan segini. Oh, kebesaran ya. Sebentar. Ini saya zoom. Nah, segini ya. Ini full di satu layar. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa ini ya tampilan. Jadi di sini nanti kita halaman utamanya di sini, kemudian di atas ya. Ini judulnya. Ini kita rubah nilai kuliah. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya, nilai kuliah. Data contoh. Terus kemudian nanti kita main-main di sini ada diagram dan lain-lain. Oke, yang pertama kita mau buat judul ya. Di sini teks. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini judulnya. Terus di sini bagian kanan, di sini ada properti teksnya ya. Fontnya kita buat, kita gedein, contohnya di 30. Nah, kemudian kita bold. Nah, seperti ini ya. Kalau mau ganti warna merah dan lain-lain tinggal disesuaikan. Oke, ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita permanis ya. Kita kasih shape. Nah, ini shape-nya posisi di atas ya. Ini kita klik kanan, kita susun ke belakang atau di send back ya. Paling akhir. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Ini saya ganti warna merah. Nah, seperti ini. Sorry, data nilai kuliah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk judulnya. Oke, kalau udah, sekarang kita langsung masuk ke isi-isinya. Kita mau nampilkan apa aja. Yang pertama di sini di diagram ya, tambahkan diagram, ada tabel, scorecard, waktu, diagram batang, lingkaran, map, garis, dan lain-lain. Jadi hari ini kita
kali ini ya, di kali ini kita masih belajar tentang yang simpel-simpel dulu. Yang pertama di sini kalau dashboard pasti nggak jauh-jauh dari kartu skor ya, atau scorecard, contohnya seperti ini. Nah, record count-nya ada 137. Maksudnya apa? Record count itu keseluruhan, jadi ada total data 137 data. Nah, ini ya. Ya, kita buat seperti ini. Terus kemudian kita ke style atau gaya. Ini kita atur tata tengah. Terus kemudian kita kasih warna. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini untuk total data. Ini bisa kita copy, kita paste ya. Nah, kemudian yang kedua kita buat, nah ini ya, di sini. Tadi kan kita main-mainnya di metrik nih. Ini kan total data ya. Tadi kan ngambil ke record. Kalau kita arahkan ke count, ke nama, sorry, sama di sini akan berubah jadi nama 137. Maksudnya ada 137 nama. Nah, kalau kita arahkan ke kelas, nah jumlah kelasnya ada 4. Oke, teman-teman di sini ada ini ya, di kotak kecilnya kelas di sini, count-nya, nah agresinya itu bisa ke jumlah berbeda atau jumlah. Kalau kita klik jumlah yang biasa, totalnya ada 137 jumlah, atau 137 data. Karena datanya kembar ya, jadi A ada berapa, B ada berapa. Makanya kalau kita menghitung jumlah yang kembar itu kita anggap satu data, kita pilih yang jumlah berbeda. Jadi dia hanya menghitung jumlah yang berbeda. Jadi di dalam kelas ada 4 ya, kelas A, B, C, dan D. Jadi ada 4 kelas. Seperti itu. Ini saya kasih warna. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita bisa copy lagi ya teman-teman. Bisa kita copy lagi. Ya, ini kita buat ada sekitar apa ya? Mungkin 5 scorecard ya. Ini scorecard yang pertama, kedua, ini ketiga. Tadi sudah kelas ya. Ini saya arahkan ke nilai akhir NA. Nilai akhir di sini berupa angka ya. Jadi kalau secara default kita rubah ke NA, maka untuk datanya kelas ini ya, untuk data kelas ini itu total keseluruhan ya, ada totalnya 10.000, nilainya ada 10.500. Jadi di sini kan masih sum nih, ya kan, masih total ya. Ini kita ganti ke rata-rata. Nah, jadi rata-rata nilai di 4 kelas itu adalah 77,36. Ini rata-rata nilai. Seperti ini, rata-rata nilai ya. Ini stylenya ganti lagi ke warna hijau, contohnya seperti ini. Atau orange, coba. Oke, gini ya. Tak copy lagi, kita kopas lagi, copy paste. Nah, sekarang kita ganti kembali ke nama. Oke. Nama ada 137 ya, ada 137 nama mahasiswa. Nah, di sini saya akan menghitung hanya yang lulus aja, oke? Ini lulus aja. Ini ada gagal lulus, gagal lulus. Yang lulus aja berapa orang? Oke, di data nama. Di sini saya bisa menambahkan filter ya, teman-teman. Di bagian ya kita klik kartu skornya ya, scorecardnya. Kemudian di bagian kanan di diagramnya, kanan ada tambahkan filter ya, add filter. Klik. Nah, ini tak buat filter lulus. Sertakan kolom lulus itu ada di kolom status ya. Nah, ini ya. Ya, kolom status ya. Oke. Kemudian pilih kondisi sama dengan apa. Nah, setelah kita klik value-nya, dia otomatis memilihan sesuai isi yang ada di dalam situ. Lulus. Nah, maka di sini dia akan berubah. Nah, hanya menampilkan nama yang lulus. Jadi ada 115 data mahasiswa yang lulus. Berarti ini yang lulus. Ya, namanya kita rename jadi lulus. Jadi yang lulus ada 115. Ini 115 data lulus. Nah, selanjutnya kita ganti lagi ya, kita rubah, kita kopas sama ya. Filternya ini tadi kan lulus, ini kita hapus. Kita tambahkan filter baru ya, buat filter. Ini yang gagal. Oke, hanya sertakan yang gagal dari status sama dengan gagal. Oke, status sama dengan gagal. Maka tampil yang gagal. Yang gagal ada 22 mahasiswa. Jadi yang lulus ada 115, yang gagal ada 22. Totalnya 137. Ini tinggal kita ganti stylenya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini masih kosong ya. Kalau teman-teman menambahkan bisa di sini ya. Ini coba tak straight aja. Tak straight seperti ini biar full. Oke, ini ya. Ini adalah data dari scorecard. Jadi kita bisa menambahkan total datanya berapa, kemudian ada berapa kelas, ada
rata-rata nilainya berapa sama yang mahasiswa lulus itu berapa. Oke. Sorry, ini lulus, ini gagal ya. Ini belum kita rubah. Ini bukan lulus tapi gagal. Ya, yang nggak lulus itu berapa? Oke, selanjutnya kita belajar lagi. Kita coba tambahkan diagram ya. Di sini diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini secara default dia akan memilih dimensi yang lain atau nama di sini ya. Nah, ini kita ganti. Kita pengen menampilkan tadi ya yang lulus status ya. Nah, seperti ini. Ada persentase, begitu kita rubah ke status, di dalamnya status kan ada lulus sama gagal ya. Ini lulus, yang ini gagal. Jadi yang lulus itu 115, 83,9%, yang gagal ada 16,1%. Seperti itu. Nah, ini kita ke style ya, ke style, kemudian kita kasih judul ya. Di sini bisa judul berarti status ya. Nah, secara otomatis akan tampil judulnya ya. Ini kalau kebesaran bisa disesuaikan ini contohnya seperti ini. Ini tak bold. Oke. Tahu ini bisa di red aja. Nah, ini status. Terus kemudian posisi teksnya taruh bawah seperti ini juga bisa. Oke, status ya. Sekarang kita ganti warna. Jadi di sini teman-teman ya. Di sini bisa ada warna ya, kelola warna dan nilai dimensi. Kalau kita klik di sini ya, warna lulus kan biru, biru matang ya. Ini tak rubah ke hijau contohnya. Yang gagal tak rubah ke pink atau merah. Nah, silakan disesuaikan. Begitu kita tutup dia akan berubah. Jadi kalau yang lulus warna hijau, yang merah atau oranye, yang pink ini warna gagal, yang menandakan dia gagal. Oke, seperti ini ya. Jadi ini lulus gagal. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan ya data diagram batang ya. Ini diagram standar semua yang kita coba hari ini. Ini eh, batang, kita coba perbesar seperti ini. Dia secara otomatis akan menandakan lulus sama gagal ya. Ini status. Sesuai ke status. Ini kita nggak pengen status, kita coba ke data kelas ya. Nah, oke, dia akan mengarah ke kelas. Nah, ini data kelasnya ada totalnya 3, ini 35. Oke, ini di style ya, style tak tampilkan datanya. Nah, kelas D itu 35, kelas C itu 34, kelas B itu 34 mahasiswa, kelas A 34 mahasiswa. Oke. Nah, ini urutannya ya, kalau kita ke bagian depan lagi, urutannya berdasarkan record count. Jadi paling besar, kecil-kecil. Nah, ini kita rubah, kalau ingin dirubah ya, contohnya tak urutkan berdasarkan kelas. Nah, ini kita rubah menurun atau menaik. Nah, kalau menurun berarti dari yang besar ke kecil ya, D, C, B, A. Kalau yang kita rubah, jadi dari kelas A, B, C, dan D. Seperti itu. Nah, ini baru kelas. Saya menampilkan di dalam kelas ini, di 34 ini akan tak bagi lagi menjadi nilai A, B, C. Atau ini tak bagi lagi, bukan nilai ya, tak bagi lagi lulus tidak lulus. Nah, sementara ini kan lulus tidak lulus nih. Ini di sini ya, tambah dimensi, ini tak klik, dimensi tak gantikan ke status ya. Saya tambahkan dimensi status. Nah, di sini dia akan mengelompokkan. Kalau yang hijau tadi lulus, yang pink ini tadi tidak lulus. Contoh di kelas A ada 30 mahasiswa lulus, 4 mahasiswa nggak lulus. Kelas B ada 32 mahasiswa lulus, yang nggak lulus 2 mahasiswa. Kelas C dan begitu seterusnya. Kelas C ada 24 mahasiswa lulus, yang nggak lulus ada 11 mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini bisa kita sesuaikan ya. Ini kalau pengen agak dilebarin ya, tinggal diatur kayak gini ya, nanti bisa dilebarin. Nah, silakan disesuaikan seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini tuh merupakan dia multi filter ya. Contoh, kalau aku ngeklik yang gagal aja, gagal ini tak klik, dia akan otomatis ngefilter ya, akan mengfilter data yang gagal. Nah, begitu diklik gagal, di sini tampilnya berubah. Skalkotnya jadi 22 mahasiswa, 22 data dari 4 kelas. Rata-rata nilainya kalau gagal itu sekian, ya, totalnya 22. Dari mana? Kelas A4, kelas B2, kelas C, dan kelas D. Nah, kalau difilter lagi, ya ini udah diklik ini, saya klik yang data yang di batang ini, diklik ini, maka dia ada 2 filter ya. Ini filter status sama filter yang satunya. Sama-sama status, cuman beda di datanya. Jadi di sini ada 5 data, ya, ada 5 data dari satu kelas, rata-ratanya sekian, dia gagal semua. Seperti itu. Itu bisa difilter. Nah, kalau semua nggak pengen
ini diklik itu bisa, atau nggak pengen ini kliknya dimatikan, teman-teman bisa diklik diagramnya ya, kemudian di pas status diagram sini pilih yang ini, lintas filter. Ini dimatikan. Jadi awalnya kan nyala gini nih. Ini dimatikan. Nah, kalau mati gini dia nggak bisa, diklik nggak bisa. Nah, seperti itu. Nanti kita tambahkan filter kontrol untuk pemilihannya seperti itu. Jadi bisa langsung diklik sini atau pakai kontrol. Nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi diagram ya. Tambahkan diagram batang lagi. Contohnya tak taruh sini. Nah, tak taruh sini ya. Ini kita gunakan untuk melihat nilai sekarang. Nilai ini ya, kita tadi kan sudah kita main-mainnya ke sini ya. Sekarang kita coba main-main ke kolom ini ya, nilai huruf. Oke. Jadi di sini secara otomatis dia ke status, ini tak rubah ke nilai huruf. Nah, seperti ini nanti hasilnya nilai huruf. A, B, ini nilai B itu 5 orang, nilai itu ada 22 orang, nilai A itu 110. Seperti itu. Ini nilai sesuai ini ya. Jadi ini di sini kita nggak bahas berapa-berapanya, cuman di sini secara otomatis langsung keluar nilainya. Jadi tinggal kita olah aja. Oke, seperti tadi ya. Ini tak rubah ke, tak tampilkan datanya, terus tak kasih judul ya. Kita kasih judul eh, nilai huruf. Nah, ini nilai huruf ya. Nilai hurufnya sekian. Ini total keseluruhan. Dari 4 kelas itu sekian. Nilai hurufnya ada A, B, sama E. Nah, ini kalau mau kita rubah ya, warnanya kayak tadi ya. Kita ke style. Oke, terus ini ya, ini warnanya ABC. Dan nanti tinggal disesuaikan. Oke, ini nilai huruf di nilai akhir. Nah, selanjutnya kita akan coba nge-breakdown nilai ini ya. Kan kita coba breakdown nilai ini menjadi data seperti ini. Jadi di dalamnya kelas A itu yang nilai A berapa, nilai B berapa, dan seterusnya. Ini tinggal kita copy ya. Ini copy, tak taruh bawah sini. Oke, ini tadi kita main kopas-kopas saja ya, tak taruh bawah sini. Nah, di sini tadi kan kelas, ini kan status nih. Tadi yang status tinggal kita rubah aja ke nilai huruf. Nah, seperti ini. Nanti secara detail dia akan otomatis ya. Yang A, B, jadi yang B itu merah, oranye ya, apa, pink, E-nya itu biru cyan, kemudian yang ini biru, yang A itu biru matang. Nah, ini kalau pengen dirubah ya, kayak tadi, silahkan masuk ke style ya, kayak tadi, ini ya, dimensinya kita ganti. Nah, ini ya, ini A contohnya biru ini, yang E itu kita, kalau nggak ada ya, kita add aja buat merah. Nah, ini E, terus yang B itu kita buat orange contohnya seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini. Ini nilai A, ini nilai E. Jadi yang di kelas A nggak ada nilai B, langsung A sama E. Nah, yang di kelas D ada nilai A, E, sama B. Nah, ini urutannya masih record ya. Jadi habis kelas diurutkan record count. Sekundernya, urutan keduanya tak rubah ke NA. Oke, rubah ke NA, menaik itu maksudnya apa? Jadi A, B-nya kosong, ini C. A, B, C. A, B, C. A, 21, B-nya 3, C-nya 11. Seperti itu. Jadi di sini lebih mudah dalam hal pembacaannya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi contoh ya, di sini kelas ini total E tak klik, maka yang tampil nilai E aja. Nah, ini nilai E dari masing-masing kelas. Nah, E sama A tampil seperti ini dan seterusnya. Oke, ini tak riset ya. Nah, ini kita mau menambahkan dua diagram lagi ya. Cuman ini mentok ya. Kemudian kita ganti ke ini, kita masuk ke tema dan tata letak, kita klik. Kemudian di tata letak ini kita ganti tingginya, ini 900 pixel ya, kita ganti ke 1200. Nah, jadi apa? Jadi lebih luas. Oke, segini. Ya, sementara segini ya. Nanti kita sesuaikan. Ini tak up agak naik lagi. Oke, segini ya. Ini nilai huruf. Jadi ini punyanya status. Ini data huruf ya. Kalau mau pengen dipermanis lagi, contohnya ini kita taruh bawah.
taruh seperti ini. Ya ini hanya untuk tampilan aja teman-teman. Nanti kalau semua merasa perlu di style, perlu dikasih penyesuaian, silakan disesuaikan sendiri. Nah ini ya, ini merah. Merah banget. Kalau semua pengen transparan, tinggal disesuaikan. Nah seperti ini. Ini tak coba warna kuning. Oke, ini kan lebih terlihat ya. Jadi ada gradasi-gradasinya. Oke, sudah. Kalau sudah di sini aku mau menambahkan diagram ya. Aku mau menambahkan tabel. Nah, di tabel ini aku mau menampilkan data detailnya. Ini ya. Secara otomatis dia ke nilai huruf. Nah, ini tak ganti. Ini tak ganti ke data mahasiswa, namanya, terus nilai tugas 1, tugas 2, kemudian nilai tugas 3, nilai UTS, nilai UAS, satunya lagi nilai angka ya, nilai akhir sama nilai huruf. Nah, kayak gini. Seperti ini. Ini tampil semua. Nah, kalau semua mau ditambahkan yang lulus nggak lulus juga boleh. Status. Jadi ibaratnya apa yang ada di sini kita tampilkan di sini. Seperti itu. Ya, ini mahasiswanya. Ini status lulus tidak lulusnya. Nilai huruf, nilai angkanya ya. Ini nilai angkanya, ini nilai hurufnya A, B, C. Nah, ini tinggal kita atur-atur aja. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal disesuaikan aja stylenya. Nah, tinggal diutak atik. Oke, seperti ini ya. Ini tak fullin ke bawah. Oke, nah jadi ya, tinggal disesuaikan. Nah, ini juga bisa filternya kita matikan ya. Jadi kalau ngeklik biar nggak terklik. Nah, ini datanya masih tampil antara 1 sampai 100 sampai ada 3 page. Nah, ini tadi urutannya berdasarkan nama menurun ya dari Z ke A. Ini tak rubah dari A ke Z. Jadi 1, 2, 2-nya di bawah ya nanti 10. Jadi 1 itu 1, 1, 1. Kemudian 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Oke, teman-teman ini kalau mau di style ya, kita ke style sini. Ini ya, warnai tabel contohnya. Kalau tak atasnya tak kasih hijau, terus yang ini ya, ini per ganjilnya itu kita kasih warna seperti ini bisa disesuaikan. Jadi contohnya tadi, aku pengen tahu data yang nggak lulus saja, yang gagal ya, ya, yang gagal. Oh nanti kita matikan ya. Oke, nanti tak tambahkan komponennya. Sebelum itu kita up satu lagi ya, tak tambahkan di sini tabel ya, tak kasih contoh tabel yang ini. Nah ini NH, ini tak ganti ke kelas. Ya, kalau kelas ada kelas A, B, C, D. Nah, record count-nya 35. Di sini bukan ke record, tapi ke nilai akhir NA. Total nilai akhirnya sekian ya, karena ini sum. Oke, ini masih sum total. Nah, ini kita ganti ke rata-rata. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi, rata-rata kelas B itu nilainya sekian, rata-rata kelas C keseluruhan itu sekian, A itu sekian, D itu sekian. Nah, ini ya. Ini tinggal urutannya tak ganti ke kelas. Kelas A 7,8, 78,56, kelas B 86, kelas C dan seterusnya. Oke. Ini merupakan contoh laporan kelas. Nah, terakhir kita tambahkan kontrol ya, tadi ya. Ini kontrol drop down buat membuat filternya. Oke, kita klik di sini ya. Kita taruh sini. Nah, kita tambahkan yang pertama filter status. Oke, ini tak tambah ini ya. Ini copy, paste biar lebih manis saja ya. Ini kita taruh sini. Ini kita tak pindah belakang. Ini ya. Ini stylenya, warnanya diganti ke putih. Nah, seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini kalau kita klik, ya, pengen nampilkan, oke, di sini ada status, di sini NA ya. Jadi dia secara metrik itu ngundang ke NA. Kalau ini nggak pengen di NA, pengen di record count juga boleh. Jadi status ya, yang lulus 115, yang nggak lulus itu yang gagal 22. Kalau pengen nampilkan hanya gagal, ya udah, yang ini yang dicentang.
Nah, dia akan ngefilter data gagal itu sekian. Nah, 1% gagal ada kelas ini di sini totalnya segitu, nilainya E semua. Nah, yang gagal itu di kelas A itu ada nominalnya sekian ya rata-rata. Terus di tabel bawah akan menampilkan hanya data yang gagal. 22 data gagal itu siapa aja? Ini loh. Mahasiswa satu. Oh, ini kurang ya. Kalau semua di sini teman-teman mau menampilkan data kelas ya. Kelas. Nah, itu bisa. Nah, ini karena ditambahkan di akhir dia di posisi sini ini kita geser ke depan juga bisa. Nah, jadi kelas A itu ini, kelas B itu ini dan seterusnya. Kita bisa tahu. Oke, ini data ini. Ini kalau kembali tinggal di reset. Oke, kalau sudah, ini tak tambahkan lagi ya. Ini tinggal kita copy aja, copy, paste ya. Nah, di sini, ini kan tadi yang sini pakai status nih. Ini kita ganti ke apa? Kalau mau search by name itu juga bisa atau by kelas. Ya, ini contohnya nama ya. Nanti semua kalau pengen nambah kelas, ini tak geser lagi. Nah, ini copy, paste. Ini tinggal diganti ke kelas. Ini nama, ganti kelas. Oke, seperti ini. Jadi kita sesuaikan. Contoh, kita mau nyoba di mahasiswa ini ya. Pengen tahu deh, mahasiswa 3 sama 6. Jadi tinggal kita centang aja. Totalnya 2 mahasiswa. Lu ada yang satu ternyata gagal, yang satu lulus. Oke, dari mana? Kelas A. Nah, ini nilai detailnya. Rata-ratanya 2 orang itu adalah 43,46. 43,46. Sama. Seperti itu. Atau ya kayak gini ya, ini kita pengen kelas apa? Kelas A aja, tinggal kita filter akan menampilkan data kelas A. Seperti itu. Jadi di sini kita lebih mudah dalam mengolah data, dia bisa dinamis, kita sesuaikan klik-klik dan lainnya. Langkah terakhir, teman-teman kalau mau nge-share ya, jangan lupa di sebelah kanan di sini ada share seperti biasa. Oke, ada bagikan ya, tinggal diklik aja bagikan. Nah ini ya, tinggal kita atur siapa aja yang bisa melihat. Tinggal nanti ditaruh publik, akses, view, simpan. Oke, jadi teman-teman bisa langsung membagikan link ini ya kemanapun. Jadi pengumpulan apapun itu lebih mudah. Jadi kalau ada tambahan data dia otomatis akan merefresh, tidak perlu merubah beberapa kali. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Semoga materi ini bisa memberikan inspirasi ya. Semoga bisa menambahkan wawasan tentang penggunaan Looker Studio dan tentang pengolahan data di Google Sheet. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.